Danantara investasi terbesar di dunia. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, akan membuat keuntungan dan kerugian badan usaha milik negara, BUMN, tak lagi ditanggung negara. Ketentuan itu termaktub dalam revisi Undang-Undang BUMN yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI melalui rapat paripurna pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, adalah badan pengelola dana kekayaan negara Indonesia, menggantikan Otoritas Investasi Indonesia. Badan ini dipimpin oleh seorang ketua, Mulyaman Darmansyah Haddad, sejak tanggal 22 Oktober tahun 2024. Badan ini merupakan hasil perpaduan antara Otoritas Investasi Indonesia dan unsur badan kementerian badan usaha milik negara. Untuk lebih jelasnya apa itu Danantara, tugas, dasar hukum dan kewenangannya sampai untung ruginya, simak video berikut ini. Apa itu Danantara? Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi, BPI, Daya Anagata Nusantara, Danantara. Badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Prabowo menyebut Danantara akan memiliki modal kelolaan mencapai 900 miliar dolar atau 14.715 triliun rupiah, kurs 16.350 rupiah. Hal itu membuat Danantara disebut menjadi badan pengelola investasi terbesar di dunia. Arti Danantara. Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Prabowo menjelaskan arti namanya, bahwa daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan dan Nusantara merujuk pada tanah air, Indonesia. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan fokus pada investasi non-APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Model pengelolaan Danantara akan mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority, INA. Hanya saja cakupan Danantara disebut lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Dasar hukum Danantara. Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Revisi ini disahkan DPR RI pada tanggal 4 Februari tahun 2025 dan mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi, pengaturan terkait badan pengelola, BP, investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN. Profil pemimpin Danantara. Nama sosok yang akan memimpin badan itu mengerucut pada Mulyaman Haddad, seorang ketua Dewan Komisioner OJK tahun 2012 sampai tahun 2017 serta mantan Deputi Gubernur BI periode 2006 hingga 2012 dan 201 sampai 2012. Mulyaman Darmansyah Haddad benar ditunjuk sebagai pemimpin Danantara dan dilantik pada tanggal 22 Oktober tahun 2024, tepat 2 hari setelah Prabowo menjadi presiden. Ini sejalan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres Nomor 142/P Tahun 2024. Hal yang pasti sejauh ini adalah 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka, PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka, PT Bank Mandiri Persero Terbuka, PT Telkom Indonesia Persero Terbuka, dan Main ID. Tujuan, keuntungan dan kerugian Danantara. Pendirian Danantara sebenarnya bertujuan positif untuk mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik di mana masing-masing perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya holding company yang menunjuk dan mengawasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi secara langsung. Selama ini penunjukan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dilakukan oleh kementerian di mana dasar penunjukan seringkali tidak disertai alasan dan evaluasi yang memadai. Dengan adanya Danantara,
monitoring dari parent company akan lebih transparan dan efektif. Namun di sisi lain, pendirian Danantara ini juga dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya, adanya holding company berpotensi menambah layer hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi. Bertambahnya layer manajemen berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun. Manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke ofensif. Artinya, transparansi dan tata kelola mungkin membaik namun performa dan inovasi belum tentu. Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Edi menilai memang memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara di jangka panjang. Namun mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi, perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah lembaga riset.